Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah project database yang berjudul Health One Medical Database atau database dari rumah sakit. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dan saya sendiri di sini Muhammad Rashid Fakih, kemudian ada Fatih Arsyad Hasan Yusuf, kemudian ada Febrian Hafid Fauzi, dan yang terakhir ada Hastantiyo Ridwadi Adam. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek rancangan sistem basis data One, yaitu sebuah model database yang dirancang untuk perusahaan asuransi kesehatan atau rumah sakit yang bertujuan untuk mengembangkan rancangan database yang mampu mengelola informasi kesehatan secara lebih efektif, mulai dari data pasien, ada data dokter, ada tabel rumah sakit juga, kunjungan medis, dan lain-lain, yang mana ya berkaitan untuk database rumah sakit itu sendiri. Secara singkat, pastinya perusahaan asuransi kesehatan atau rumah sakit tersebut itu mengalami tantangan dalam mengelola data secara akurat dan efisien. Data-data penting seperti di sini ada identitas dari pasien, kemudian informasi dokter, riwayat kunjungan, dan lain-lain itu seringkali tersebar di berbagai sistem yang acak. Hal ini membuat proses pengecekan atau analisis dan juga pemantauan itu menjadi sulit dan rawan sekali terjadi kesalahan. Maka dalam kasus ini, rumah sakit itu membutuhkan sebuah sistem basis data yang mana ia mampu untuk menyimpan data secara lengkap, termasuk seperti data kontak dari pasien, misal dokter, ataupun informasi asuransi, atau juga mencatat kunjungan pasien, baik kunjungan penyakit baru, kunjungan tidak lanjut, maupun pemeriksaan. Dan juga bisa sebagai melacak resep obat untuk memastikan agar obat itu tidak tertukar. Masalah utama yang ingin diselesaikan melalui proyek ini ya untuk memastikan akurasi dan kemudahan akses terhadap data-data di rumah sakit tersebut, agar proses berjalannya analisis data untuk data rumah sakit tersebut menjadi lebih efektif dan mudah untuk diakses dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke, sekian. Kemudian dilanjut oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut pada basis data kelompok kami. Nah, entitas yang pertama yaitu dokter. Dokter ini memiliki atribut diantaranya spesialis, alamat, email, tanggal lahir dokter, dan juga nomor telepon. Dengan primary key-nya yaitu ID dokter. Selanjutnya yang kedua ada entitas pasien. Nah, pasien ini memiliki atribut nama pasien, email pasien, riwayat penyakit, tanggal lahir pasien, dan juga alamat pasien. Dengan primary key-nya yaitu ID pasien. Yang ketiga ada entitas diagnosa. Nah, entitas diagnosa ini memiliki atribut nama penyakit dan juga tanggal periksa. Dengan primary key-nya yaitu ID penyakit. Selanjutnya yang keempat ada entitas obat yang memiliki atribut nama obat, jenis obat, harga, dan juga stok. Dengan primary key-nya yaitu ID obat. Selanjutnya yang kelima ada entitas rumah sakit yang memiliki atribut nama rumah sakit, alamat, kota, telepon, dan juga email. Dengan primary key-nya yaitu ID rumah sakit. Keenam ada entitas ruangan dengan atribut nama ruangan, jenis ruangan, kapasitas ruangan, dan juga status, baik itu terisi maupun kosong. Dengan primary key-nya yaitu ID ruangan. Yang ketujuh yaitu ada entitas perawat yang memiliki atribut nama perawat, alamat perawat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir perawat. Dengan primary key-nya yaitu ID perawat. Selanjutnya yang kedelapan ada entitas apoteker. Entitas ini memiliki atribut nama apoteker, alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Dengan primary key-nya yaitu ID apoteker. Terakhir ada entitas asuransi yang memiliki atribut nama asuransi dan juga jenis asuransi. Dengan primary key-nya yaitu ID asuransi.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tio. Saya akan menjelaskan mengenai bagian relationship dan normalization. Nah, sebelumnya kita telah diberitahu bahwa kita telah menentukan banyak sekali entity dan atribut yang berkaitan dengan entitinya. Nah, pada relationship kali ini kita akan melakukan penghubungan atau melakukan perkaitan antar entity sehingga nanti ketika disajikan dalam tabel, antar tabel ini memiliki hubungan satu sama lain. Nah, kita ambil contoh pada pasien dan dokter di mana pasien dan ini bisa dianalogikan sebagai pasien yang berobat ke dokter atau dokter yang menangani pasien. Nah, relationshipnya adalah many to one yang berarti dokter bisa menangani banyak pasien dan banyak pasien ditangani oleh satu dokter. Nah, ini juga dapat diterapkan di entity yang lainnya seperti relationship antara pasien dan diagnosa memiliki relationship many to many, kemudian rumah sakit dan dokter yaitu one to many, kemudian rumah sakit dan perawat yaitu one to many, dan rumah sakit dan ruangan itu one to many, perawat dan ruangan itu one to many, serta apoteker dan obat itu one to many. Kemudian ada relationship antara pasien dan asuransi atau asuransi yang menangani pasien. Ini memiliki relationship many to one, yaitu asuransi bisa menanggung banyak pasien dan banyak pasien ditanggung oleh satu asuransi saja. Nah, ini juga khusus untuk asuransi. Jadi nanti ada relationship yang dimana pasien ini dapat menangani asuransi pasien yang lain atau pasien yang memiliki asuransi dapat menangani pasien yang lain. Nah, setelah kita dapatkan relationship dari antar entity ini, kita juga perlu menyiapkan tabel yang nanti akan uh, dihubungkan antar tabelnya. Nah, sebelum kita membuat tabel yang kita perlu melakukan normalisasi karena ketika kami melakukan normalisasi awalnya dengan mencoba memberikan sebuah studi kasus di mana ada satu pasien dengan dua penyakit dan dua perawat yang mendapatkan dua obat. Nah, di sini terdapat permasalahan di mana satu kolom ini memiliki lebih dari satu data. Ini tentunya akan menyulitkan pengelola data dalam memelihara data ke depannya. Nah, untuk itu kami melakukan satu RF normalization atau normalization tahap pertama, di mana kami memisahkan satu kolom yang memiliki dua data sekaligus menjadi dipisahkan menjadi satu data dalam satu kolom saja. Tentunya ini akan sangat mempermudahkan. Cuman kami masih memiliki masalah di mana ini tabel masih terlalu bercampur sehingga nanti berpotensi terjadinya penyulitan dalam pengelolaan data serta berpotensi adanya anomali. Nah, di sini kami melakukan pemisahan data dengan memisahkan antara primary key dengan entity yang tergantung pada primary key masing-masing dan dihasilkan 7 tabel dari yang telah kami pisahkan di mana sebagai contoh tabel pasien memiliki primary key ID pasien dan nama pasien sebagai entity dan atribut, kemudian ada ID dokter, ID apoteker, ID ruangan dan ID rumah sakit sebagai foreign key. Ya, foreign key ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel satu dengan tabel yang lain. Ini juga berlaku pada tabel-tabel lainnya sehingga antar tabel nanti akan memiliki relationship yang saling berkaitan seperti ini. Kemudian untuk demonya akan dilanjutkan oleh saudara saya Fatih. Jadi di sini saya akan mendemokan database kelompok kita di Oracle Apex. Di sini kita sudah menulis seperti misalkan kita lihat di layar, kita sudah menulis SQL script untuk membuat tabel di Oracle Apex ini. Nah, setelah uh, scriptnya di run, kita berhasil membuat tabel yang dibutuhkan. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada tabel apotek, asuransi, diagnosa, dokter, dan lain-lainnya. Saya hanya akan memperlihatkan sedikit contoh saja. Nah, setelah kita membuat tabel ini, kita menggunakan app builder, ya. Bisa. Setelah kita membuat aplikasinya, kita run application dan aplikasinya itu berbasis web di Oracle Apex ini. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Bisa kita lihat semua tabel database kita ditampilkan secara GUI oleh Oracle Apex ini. Di sini ada berbagai tabel, kita bisa lihat di rumah sakit terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat contoh rumah sakit Rashid Fakih Setiabudi. Ya, di sini tinggal kita create saja dan berikan nama rumah sakitnya, lalu create di bawah sini. Lalu tabel yang kedua adalah asuransi. Asuransi ini bisa kita buat nama asuransinya dan jenis asuransinya. Di sini saya sudah buat BPJS dan jenisnya kesehatan. Nah, di diagnosa ini adalah tipe-tipe penyakit. Saya sudah masukkan beberapa tipenya, yaitu ada cacar, demam, dan kapalan. Obat juga di sini kita buat sendiri. Saya sudah memasukkan beberapa obat, yaitu ada salep cacar, antibiotik, dan salep kapalan. Di sini juga dokter itu saya sudah bikin contoh, ada namanya Fatih, spesialis umum, dan ID rumah sakit ini adalah entity yang wajib yang sudah ada di tabel rumah sakit. Ya, bisa kita lihat, itu kita lihat ID rumah sakit, hanya ada rumah sakit Rashid Fatih Setiabudi. Karena di tabel rumah sakit sebelumnya hanya ada rumah sakit itu. Kalau kita apoteker, nah apoteker di sini juga Fatih ya, namanya ini sebagai contoh saja. Lalu ruangan, di sini ada ruangan ICU, saya berikan nama ICU kapasitas 100, dan seperti dokter tadi, ID rumah sakit itu hanya bisa menggunakan rumah sakit yang sudah ada di tabel rumah sakit ini, gitu. Lanjut ke perawat, nah perawat juga namanya Fatih, ID ruangannya ICU. Nah, ID ruangan ini wajib eh,
yang sudah ada di tabel ruangan ya. Nah, ini kan ICU, jadi ruangan ini ICU. Jadi ketika kita create, ID ruangan hanya bakal muncul list yang ada di tabel ruangan. Lalu kalau shift kerja itu bebas, di sini bisa kalian lihat 24 jam. Kayaknya rumah sakit ini kurang bekerja ya. Oke, kita lanjut ke pasien, tabel pasien. Di sini saya sudah masukkan 3 contoh, ada Febri, Rashid, dan Tio. Di sini alamatnya saya hanya sebagai contoh saja, jadi nggak alamat asli ya, seperti kalian lihat. Dan bisa kalian lihat ada nama pasien, tanggal lahir, alamat, ID ruangan, ID asuransi, dan ID penanggung. Oke, saya jelaskan dulu dari nama pasien. Nama pasien bebas, sesuai namanya kita masukkan, tanggal lahir sesuai tanggal lahirnya, alamat sesuai alamatnya. ID ruangan ini adalah hanya bisa diisi di entity yang sudah ada di tabel ruangan. Ya, ini kan hanya ada ICU. ID asuransi hanya bisa diisi di tabel yang sudah ada di tabel asuransi. Nah, di sini ada dua tipe. Pertama ada ID asuransi dan ID penanggung. Kalau misalnya orang memiliki asuransi, berarti dia eligible untuk menjadi penanggung. Nah, makanya Rashid sama Febri ditanggung oleh Tio, karena Tio memiliki ID asuransi. Seperti itu. Lanjut ke tabel pemeriksaan. Di sini saya sudah masukkan 3, ya. ID pasien. Nah, ID pasien berarti entitinya hanya bisa menggunakan yang sudah ada di tabel pasien, ya. Nah, di sini. Lalu ID dokter, tentu saja yang sudah ada di tabel dokter, ada penyakit yang sudah ada di tabel diagnosa, dan tanggal pemeriksaan ini bebas kita masukkan sesuai keadaannya. Lanjut ke riwayat pemeriksaan. Contohnya di sini ada Febri, ID penyakit ambil dari tabel, ID pasien ambil dari tabel pasien, ID dokter ambil dari tabel dokter, tanggal mulainya bebas dan tanggal selesainya bebas sesuai saja. Lalu di perawatan, di sini ada misalnya perawat, tentu saja yang ada di tabel perawat ya. Terus pasien yang ada di tabel pasien, lalu tanggal perawatan ini bebas. Nah, ini resep. Resep ini tentu saja ID pasien yang ada di tabel pasien, ID obat yang ada di tabel obat, lalu ID apoteker yang ada di tabel apoteker, dan dosisnya itu kita masukkan sendiri. Ini saya masukkan 1 per hari, kalau penggunaannya 1 minggu. Jadi Rashid, obatnya itu salep cacar, yang diberikan resepnya oleh apoteker Fatih, dosisnya 1 per hari, dan lama penggunaannya seminggu. Nah, jadi seperti itu contoh demo implementasi database kita di Oracle Apex. Sekian dari saya, terima kasih.